Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifa dengan NIM 240403035. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah aplikasi sistem manajemen perpustakaan yang dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan koleksi buku secara digital. Aplikasi ini dibuat dengan konsep pemrograman berorientasi objek serta dilengkapi tampilan antarmuka modern agar mudah digunakan. Melalui sistem ini, admin perpustakaan dapat menambahkan buku, mengedit data, mencari koleksi, sehingga mengelola proses peminjaman dengan pengembalian secara lebih cepat dan terstruktur. Terdapat 6 kelas di aplikasi ini. Ada barang, adalah fondasi data untuk semua koleksi perpustakaan. Dan kelas buku memperluas struktur barang menjadi data lengkap sebuah buku. Kelas manajemen adalah pusat logika, bisnis, dan pengelolaan data perpustakaan. Kelas rounded panel meningkatkan tampilan GUI agar lebih modern dan elegan. Kelas halaman utama adalah landing page yang menyajikan tampilan awal aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan seluruh aktivitas pengelolaan perpustakaan dapat berjalan lebih efisien, rapi, dan terorganisir. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelas barang. Jadi, di program kita ini membuat sebuah kelas abstrak yang bernama barang. Kelas ini dipakai sebagai cetakan dasar untuk jenis-jenis barang di perpustakaan, misalnya buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Terus di public abstrak kelas barang, karena kelas ini abstrak, berarti kita tidak bisa membuat objek dari kelas ini secara langsung. Kelas ini itu hanya berfungsi sebagai kerangka dasar yang diturunkan dari kelas lain. Jadi barang apapun yang nanti dibuat, misal kayak buku, majalah, akan mewarisi struktur dari barang. Terus semua atribut di kelas ini dibuat secara private string ID, private string judul, private string penerbit, private double tahun terbit, dan private boolean dipinjam. Kenapa dibuat private? Supaya data lebih aman dan hanya bisa diakses lewat metode getter, setter. Ini contoh konsep enkapsulasi data disembunyikan, akses dikontrol. Terus selanjutnya yaitu ada setter dan getter. Getter itu mengambil data, setter itu mengubah data. Ini mencegah perubahan data sembarangan dari luar kelas. Terus di sini ada konstruktor yaitu public barang, string ID, string judul, string penerbit, double tahun terbit. Konstruktor ini akan mengisi data awal untuk setiap barang. Saat objek diturunkan, misal objek buku, data seperti ID, judul, dan penerbit langsung tersetting otomatis. Di sini juga ada private boolean, dipinjam. Defaultnya false. Artinya barang belum dipinjam. Kalau dipinjam, kita bisa ubah statusnya lewat setter, set pinjam. True. Bagian penting yaitu public abstract void info. Metode ini tidak punya isi, artinya semua subclass wajib mengisi sendiri dan menampilkan informasi barang. Ini menunjukkan konsep abstraction kelas induk, memberikan kerangka tapi detailnya ditentukan oleh subclass. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kelas buku. Kelas buku ini adalah turunan dari kelas barang, yang artinya buku mewarisi semua properti dan metode yang ada di barang, lalu menambah fitur khusus yang cuma dimiliki buku. Public kelas buku extend barang. Bagian extend barang ini artinya kelas buku memakai kerangka dasar dari barang. Semua atribut seperti judul, penerbit, tahun terbit, dan dipinjam otomatis tersedia di buku. Tinggal menambah hal-hal spesifik yang untuk buku saja. Ini memudahkan karena kita tidak perlu nulis ulang atribut yang sudah ada. Buku punya data tambahan yang tidak dimiliki barang lain, yaitu private string penulis dan private integer jumlah halaman. Kedua atribut ini cuma ada di kelas buku. Misalnya majalah atau nanti mungkin ada atribut yang berbeda. Di sini ada konstruktor buku.
Super, memanggil konstruktor dari kelas barang. Ini nanti ngisi data umum seperti ID, judul penerbit, dan tahun terbit. Baris berikutnya ngisi data khusus buku, penulis, dan jumlah halaman. Di kelas ini kita juga memakai getter dan setter. Program ini pakai enkapsulasi, jadi atribut dijaga menggunakan pakai setter dan getter. Public void set penulis dan public string get penulis. Ini menjaga agar tidak bisa diubah sembarangan dari keluar kelas. Selanjutnya ini adalah implementasi dari metode abstrak dari kelas barang. Yang dilakukan di metode ini menampilkan informasi lengkap tentang buku. Selanjutnya mengambil data dari getter, bawaan dari parent class, dan yang terakhir itu menunjukkan status buku dipinjam atau tidak. Karena kelas barang memaksa setiap subclass punya metode, disinilah buku menjelaskan detail versi miliknya sendiri. Jadi begitu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nisa Fatni Alwafi dengan NIM 240403009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas manajemen. Nah, kelas manajemen itu kelas yang berfungsi sebagai pengelola seluruh data koleksi buku di perpustakaan. Kelas ini tuh bisa untuk menyimpan, menambah, mencari, mengedit, menghapus, dan menangani proses peminjaman buku. Nah, jadi yang pertama di sini itu ada array list yang objeknya barang berupa buku. Lalu di sini ada void tambah buku dengan barang B, itu fungsinya menambahkan objek buku ke daftar dan menampilkan pesan bahwa buku berhasil ditambahkan di sistem outprintln ini. Lanjut ada void tampilkan semua. Di sini kita menampilkan seluruh koleksi buku. Nah, dengan menggunakan polymorphism itu karena setiap objek akan memanggil info sesuai tipe sebenarnya. Misalnya buku.info. Nah, lanjut di sini itu ada void cari buku. Di void cari buku ini kita bisa mencari buku berdasarkan kata kunci pada judul, lalu menggunakan pencocokan contains dan to lowercase agar pencarian tidak salah. Lalu menampilkan buku yang cocok, yaitu ada void hapus buku. Nah, di sini itu ada void hapus buku, melakukan iterasi pada daftar. Nah, jika ID cocok, maka objek akan dihapus dari array list tadi. Nah, lalu bisa juga untuk menampilkan pesan berhasil atau gagal. Lanjut. Nah, di sini ada void edit buku. Di sini tuh fungsinya buat cari buku berdasarkan ID. Lalu bisa mengubah judul, penerbit, dan tahun terbit. Jika objek adalah buku, dilakukan casting untuk mengganti penulis dan jumlah halaman. Lanjut, di sini ada barang cari. Nah, di sini itu mengembalikan objek barang jika ID-nya cocok. Lalu digunakan internal oleh fungsi pinjam atau kembali. Lanjut. Nah, lalu di sini ada boolean pinjam untuk mencari buku, mengecek apakah buku belum dipinjam. Lalu jika tersedia berarti statusnya tuh akan berubah. Nah, yang terakhir itu ada boolean kembali. Di sini tuh fungsinya juga untuk mencari buku. Nah, tadi kan kalau misalnya masih tersedia itu statusnya bakalan jadi true. Nah, di sini kalau misalkan udah dipinjam maka akan berubah menjadi false. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosimata Nadia dengan NIM akhir 025. Jadi di sini akan dialihkan menjadi fokus ke antarmuka penggunaan GUI, yaitu bagaimana kami mengemas semua fungsionalitas canggih tadi menjadi pengalaman visual yang intuitif bagi pengguna. Nah, di sini kita akan menghubungkan backhand dan fronthand.
Nah, sebagai inti dari front-end aplikasi, di sini kelas perpustakaan beraksi bertindak sebagai dashboard utama. Ini untuk pusat komando yang menyediakan akses one stop untuk semua operasi penting, mulai dari manajemen buku, tambah buku, cari, edit, hapus, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian. Pada bagian ini, lalu dari sisi implementasi GUI, kami merancang sidebar menu untuk navigasi yang efisien. Sidebar ini memberikan sentuhan visual melalui custom color seperti new color 60, 65, dan 110. Dan penataan tombol yang rapi diatur menggunakan grid layout, memastikan tata letak yang konsisten dan profesional. Pada bagian ini, jadi di sini ada bagian new colornya, lalu bagian grid layoutnya juga di sini. Selanjutnya, selain fungsi fungsionalitas, estetika juga menjadi prioritas kami. Meningkatkan tampilan visual dengan beberapa efek teknik, misalnya header aplikasi kami beri efek gradasi yang dilukis manual menggunakan gradient paint. Selain itu, area output informasi buku dirancang khusus dengan round panel, memberikan kesan modern dan lembut. Yang pada bagian ini rounded panel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laudia Ziyatri Naila Maharani dengan NIM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi kami menangani interaksi pengguna dan penyajian data. Semua fungsionalitas di aplikasi didorong oleh event handler. Setiap kali pengguna menekan tombol, sistem merespon melalui sintaks add action listener. Contohnya, tambah BTN, add action listener, tambah buku, yang secara langsung memicu metode yang sesuai untuk mengelola data. Untuk pengambilan input data yang cepat dan straightforward, kami memanfaatkan dialog box standar, yaitu JOptionPen, Show Input Dialog. Metode ini sangat efektif untuk mendapatkan data sederhana seperti ID buku, menjaga alur kerja pengguna tetap cepat tanpa perlu membuka banyak window baru. Terakhir, mari kita lihat bagaimana data yang sudah dimanipulasi disajikan kepada pengguna. Kami mengandalkan metode spesifik, private string, detail barang B. Ini adalah metode krusial. Peran metode ini adalah mengembalikan semua data lengkap dari objek buku yang diformat sebagai template string yang terstruktur. Hal ini memastikan bahwa meskipun detail buku kompleks, output yang ditampilkan di layar GUI tetap rapi dan sangat mudah dipahami oleh pengguna. Dengan integrasi desain visual, interaksi yang responsif, dan penyajian data yang rapi, kami telah berhasil menciptakan sistem perpustakaan yang fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Julia Putri Widiana dengan NIM 2404030005. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelas halaman utama. Nah, kelas halaman utama ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awal pada aplikasi. Di sini kita mengimport beberapa hal, yaitu ada Java Swing, Java AWT, Java Event Mouse Updater, dan Event Mouse Event. Nah, gunanya untuk apa? Java Swing ini gunanya untuk membuat GUI, sedangkan Java AWT ini gunanya untuk mengatur tampilan, sedangkan untuk mouse adapter dan mouse event itu untuk menangani event mouse. Selanjutnya, di sini tuh ada apa aja sih? Lalu di sini ada frame utama, itu berisi kata-kata perpustakaan digital. Nah, ini ada size, ada penempatannya juga. Lalu kita beralih ke header. Header di sini kita menggunakan frame utama dengan layout null, itu memungkinkan penempatan posisi bebas, itu menggunakan setBounds. SetBound ini di sini, header.setBounds. Lalu setelah itu kita menggunakan
paint komponen untuk membuat header gradient. Header paint komponen itu di sebelah nih, grain paint komponen nih di sebelah sini. Lalu selanjutnya kita juga menggambar manual dengan sehingga membuat card putihnya dengan shadow. Jadi nanti ada kotak putih, itu nanti ada shadownya, itu kita gambar manual di sini. Setelah itu ada teks judul dan deskripsi menggunakan Jelabel plus HTML agar teksnya itu bisa multiline. Kayak seperti di sini itu sama data di perpustakaan, Jelabel, terus lalu di sini ada ini. Nah, lalu tombol mulai itu kita buat bergradient, itu digambar ulang juga untuk menimbulkan efek modern UI-nya. Setelah itu tombol mulai ini kita setting agar apabila ditekan itu bisa beralih ke kelas perpustakaan beraksi. Itu ada di Dispose New Perpustakaan Beraksi di sebelah ini ya guys, Dispose New Perpustakaan Beraksi. Jadi di sini apabila ditekan mulai itu bisa beralih ke page selanjutnya, yaitu di kelas perpustakaan beraksi. Selain itu ada main di ini, main di halaman ini, karena apabila kita ingin merunningkan itu, nah tampilan awalnya itu kan di halaman utama, jadi mainnya itu kita taruh di halaman utama. Jadi apabila di running nanti akan muncul tampilan utama yang kodenya itu ada di kelas halaman utama, seperti itu. Nah, kelas selanjutnya yaitu adalah rounded panel atau panel dengan sudut melengkung. Di sini itu peran kelasnya untuk memberikan panel dengan sudut melengkung yang dipakai di dashboard. Nah, sesuai kode, di sini kita menggunakan anti-aliasing untuk smooth curve. Lalu kita juga menggambar manual dengan kode G2.fill_round_right. Lalu selanjutnya kita tidak menggambar shadow karena shadow hanya di halaman utama. Karena untuk ditampilkan di tampilan awal, sedangkan di tampilan kedua kita tidak menggunakan shadow. Nah, kelas ini digunakan untuk membungkus array output agar tampilan seperti modern. Jadi nanti di slide kedua atau di halaman kedua itu ada menu dashboard. Nah, di dashboardnya itu akan ada kotak putih yang di situ adalah hasil output akan dikeluarkan seperti itu. Apabila kita run, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari aplikasi perpustakaan digital. Kode dari tampilan ini berada di kelas halaman utama dan rounded panel. Di sini judulnya perpustakaan digital, sistem manajemen perpustakaan dari kelompok 1. Nah, di sini ada welcoming notes, selamat datang di perpustakaan digital. Lalu di sini terdapat rincian atau deskripsi terkait website ini. Apabila kita klik mulai, maka tampilan akan beralih ke dashboard perpustakaan digital. Nah, dashboard perpustakaan digital ini kodenya terletak di kelas perpustakaan beraksi. Misalkan kita akan menambahkan buku koleksi. Maka yang pertama kita akan memasukkan ID buku. Misalkan ID bukunya 111. Judul bukunya Si Anak Pintar. Penerbitnya Republik. Tahun terbitnya kita misalkan 2020. Penulisnya Terelie. Jumlah halamannya kita misalkan 200 halaman. Nah, di sini akan muncul output buku berhasil ditambahkan. Berarti buku yang tadi kita input itu sudah berhasil masuk ke koleksi perpustakaan. Kita akan cari bukunya. Klik cari buku, lalu masukkan ID yang kita tambahkan tadi, 111. Oke, yap, di sini kita bisa melihat ID-nya 111, bukunya judulnya Si Anak Pintar, dan sebagainya macamnya. Lalu, kita bisa mengedit buku, kita masukkan ID-nya. Nah, di sini akan ada judul baru, misalkan Si Anak Hebat.
penerbit barunya tetap Republika. Tahun baru itu rilis di 2023 misalkan. Penulis barunya tetap Terelie. Jumlah halaman baru kita misalkan 150 halaman. Oke. Nah, buku berhasil diperbarui. Berarti apabila kita mencari buku dengan ID 111, maka yang akan muncul adalah buku Si Anak Hebat, tahun terbitnya 2023, halamannya 150, statusnya tersedia. Jadi buku sudah berhasil kita edit. Lalu apabila kita ingin meminjam buku, kita masukkan ID bukunya. Yap, buku berhasil dipinjam. Oke, kita cari bukunya. Di sini statusnya dipinjam, berarti bukunya sudah berhasil kita pinjam. Lalu apabila kita ingin mengembalikan buku, klik kembalikan buku, masukkan ID-nya. Yap, buku berhasil dikembalikan. Kita cari. Statusnya tersedia. Tersedia kembali, berarti bukunya berhasil dikembalikan. Lalu apabila kita ingin menampilkan semua koleksi, kita klik tampilkan semua. Nah, di sini adalah daftar-daftar buku yang tersedia di perpustakaan digital. Lalu apabila kita ingin menghapus buku, klik hapus buku, masukkan ID-nya. Buku dihapus jika ID ditemukan. Oke, mari kita cari bukunya. Nah, buku tidak ditemukan, berarti buku dengan ID 111 sudah berhasil kita hapus. Nah, seperti ini adalah bentuk dari aplikasi manajemen perpustakaan. Di sini sangat mudah untuk kita membantu mencari buku, menambahkan buku, atau meminjam dan mengembalikan buku dengan status yang jelas.